Tuan, maaf, rumah terakhir telah diambil oleh ini. Mendengar suara-suara dari luar, pria parubaya berpakaian Dian Xiao Dua menjawab seperti biasa. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat pintu restoran hampir tertutup setengah dari sosok kekar itu, kata-kata di mulutnya tiba-tiba dan hanya. Saat ini, di pintu masuk restoran, sebuah siluet kekar berdiri seperti pagoda besi. Kulitnya yang telanjang memiliki beberapa bekas luka. Dia berdiri di sana seperti itu. Ominous Fienki yang mengerikan melonjak, dan seluruh orang tampak seperti binatang buas yang tiada taranya. Dan jika sedikit tidak puas dengan sikap tokoh ini, siluet mirip pagoda besi langsung masuk ke dalamnya. Dan saat langkahnya bergerak maju, seolah-olah lantai restoran sedikit bergetar. Miliknya, bukankah itu Lisan of Jinrache? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dalam kapasitasnya, haruskah dia bisa memasuki area itu? Gerakan di sini dengan cepat menarik perhatian banyak orang di aula. Ketika mata mereka tertuju pada siluet Iron Pagoda yang kekar dan ironis, ekspresi ketakutan yang tebal muncul di wajah mereka. Di sisi lain, jalur bisikan terdengar pelan. Tan, Qin, ayo pergi dulu. Dia adalah gunung kekuatan Jinrache. Dia juga termasuk yang teratas dalam generasi muda Jinrache. Saat melihat siluet itu, wajah cantik Mei Leer berubah dengan tergesa-gesa mengingatkan Qin Yichen. Ras Jin, yang dikenal karena kekerasannya, sangat arogan. Di 10.000 benua etnis, itu adalah ras kelas 1 yang teguh. Tuan Lisan, kecil memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, dan juga menantikan Haihan dewasa. Bayangan seperti menara raksasa datang, membuat kompleks toko 2 sangat berubah. Jelas dia juga mengenal pria kekar di depannya. Bahkan jika diketahui bahwa yang terakhir tidak akan bekerja di sini, tetapi ki buruk mana yang dapat ditargetkan oleh dua kecil di restoran yang mampu dia beli. Melihat toko kecil 2 meminta belas kasihan seperti udang berkaki lunak, Lisan mau tidak mau mengerutkan kening. Jika dia menghadapi situasi ini di domain asing monster 10.000, di mana dia akan mendengarkan orang lain meminta belas kasihan. Berani menolaknya, saya khawatir restoran ini telah dihancurkan olehnya saat ini. Apakah ada kamar lain? Kan? Saya menginginkannya. Tatapan Lisan melirik ke seberang aula. Kemanapun dia lewat, semua orang melihat ke belakang dengan gemetar ketakutan, takut untuk melihatnya. Segera, suaranya yang agak dingin terdengar terbuka, dan ada rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya, yang tampaknya sangat sombong. Ya, di bawah Ominous Fienki Lisan, Dian Xiao Dua mengangguk lagi, dan tidak berani melanggarnya sama sekali. Adapun Qin Yichen dan Mei Leer, saat ini mereka benar-benar diabaikan dan disingkirkan. Melihat gerakan Dian Xiao Dua, mata Lisan berkilat jijik, tetapi dia tidak ingin menyerahkan dirinya untuk dibandingkan dengan Dian Xiao Dua, hanya untuk mengangguk. Melihat penampilan Lisan, kerumunan di aula tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun Lisan tidak akan membuka toko di sini, tetapi jika Lisan menjadi gila, mereka benar-benar takut membawa bencana kepada orang yang tidak bersalah. Little Dua, aku datang lebih dulu, dan aku harus memilih kamar atas ini. Namun, saat semua orang merasa lega, suara ketidakpuasan tiba-tiba terdengar. Segera, garis pandang melihat ke sumber suara, seolah-olah dia ingin tahu tentang tindakan ceroboh pria mana yang berani memprovokasi Lisan dari Jinrache. Tan, Qin, di tempat di mana mata semua orang bertemu, Mei Leer tidak bisa membantu sedikit menundukkan kepalanya. Dia mengingatkan Qin Yichen untuk tidak memprovokasi Lisan, tetapi yang terakhir tidak mengingat peringatan ini. Dalam hal ini, meskipun Mei Leer sedang terburu-buru, dia hanya bisa berdiri di samping dan tidak berani menghentikan Qin Yichen. Lagi pula, dia juga orang yang bijaksana, jadi dia tidak akan kehilangan muka Qin Yichen saat ini. Perilaku yang terakhir bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dewasa, mendengar kata-kata Qin Yichen, wajah tokoh kecil 2 itu tiba-tiba runtuh. Dari semangat penampilan Qin Yichen, dia juga dapat melihat bahwa yang terakhir bukanlah generasi umum. Tetapi dibandingkan dengan Lisan yang terkenal, dia masih lebih menghindari yang terakhir. Pada titik ini, dua tokoh tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah kedalaman restoran, di mana tampaknya ada seorang manajer yang berpakaian. Tetapi dia tidak keluar ketika melihat gerakan di luar, jelas dia tidak mau main-main dengan Lisan. Nah, aku ingin pergi ke rumah. Apakah kamu punya pendapat? Ketika tokoh sedang dalam kesulitan, tubuh Lisan yang tingginya hampir 2 meter membungkuk sedikit, dan sepasang mata seukuran mata banteng menatap tajam ke arah Qin Yichen. Suara penuh kata-kata mengancam terdengar keras. Melihat ini, seluruh restoran menjadi sedikit sunyi. Sepasang penglihatan, semua menatap ke sini. Saat melihat semangat Qin Yichen yang tampaknya tidak tergesa-gesa, mata banyak orang berkilat karena terkejut. Lisan adalah orang terkenal di daerah ini. Di bawah Iron Fist, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang bisa dia miliki. Dia bisa begitu tenang di bawah ki yang sangat buruk, cukup untuk melihat bahwa Qin Yichen tidak bisa dianggap enteng. Meski begitu, tidak ada yang optimis dengan Qin Yichen. Ini adalah area di luar kota 10.000 monster.
Jika Anda datang ke sini untuk tinggal, kemana perginya latar belakang Anda? Masuk akal jika Lisan tidak boleh berada di sini. Tetapi tidak ada yang tahu mengapa Lisan datang ke sini untuk tinggal. Dan masih ada orang yang tidak sedap dipandang untuk memprovokasi dia. Memiliki. Di hadapan wacana mengancam Lisan, di bawah tatapan sepasang penglihatan, Qin Yichen acuh tak acuh, dan dia melontarkan kata yang membuatnya tiba-tiba menyusut. Itu anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Ini adalah besarnya langit dan bumi. Menarik, bahkan berani menantang Lisan. Bocah ini pemberani. Hehe, di benua 10.000, kamu terlalu berani untuk mati lebih cepat. Ketika saya melihat Qin Yichen, dia berani menentang. Banyak orang tiba-tiba mencibir di mata. Menurut pendapat mereka, langkah Qin Yichen benar-benar bodoh. Hanya berbicara tentang Lisan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat menengah yang luar biasa. Dengan daging dan kemampuannya yang arogan, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dari puncak peringkat atas, dia mungkin tidak memiliki pertempuran. Terlebih lagi, apa yang paling menakutkan Lisan bukanlah kekuatannya, tetapi latar belakangnya. Dia adalah murid yang kuat dari ras Jin, yang kuat, sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Di benua itu ganas, dan kekuatan itu sangat melindungi anak sapi. Itulah sebabnya Lisan berada di area ini, salah satu alasan mengapa itu sangat kejam, tapi masih sangat bagus. Aku khawatir Lisan tidak bisa menahannya. Di aula, banyak mata memandangnya dengan rasa main-main. Saya khawatir perilaku sembrono Qin Yichen akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Benar saja, di bawah tatapan garis pandang, kulit Lisan juga menjadi suram.